Hai, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya? Senang sekali Alia Renomas bisa kembali hadir menyapa Anda semua ya di pagi hari ini. Bagaimana? Sudah hampir seminggu ini bagaimana puasanya lancar? Paling susah menahan apa? Kalau saya tanya paling susah menahan apa? Ada beberapa orang yang paling susah untuk menahan lapar, karena biasanya laperan. Tapi ada juga yang susah untuk menahan gibah ya, karena soalnya sukanya ngegosip. Tapi ada beberapa orang juga yang sulit sekali untuk menahan haus. Seperti kita tahu pemirsa, di bulan puasa Ramadan ini tubuh dipaksa ya untuk berpuasa selama 12-13 jam. Tidak ada cairan yang masuk, tidak ada makanan juga yang masuk. Dan seperti biasa, biasanya kalau seandainya tidak ada cairan yang masuk, ini kendalanya pada kulit ya, biasanya nih, kadang mungkin ada keluhan, aduh kulit saya jadi lebih kering deh dok, ini bagaimana ya caranya supaya di bulan puasa ini kulit saya tetap sehat, mengingat kan asupan cairannya berkurang ya. Pada pagi hari ini bersama dengan saya Alia Renomas di Sehat Pagi, kita sama-sama nih akan membahas seputar menjaga kulit tetap sehat di bulan Ramadan. Sudah hadir bersama dengan saya pemirsa ada Dr. Christopher, Magister Anti-Aging dan Estetik, ahli ilmu faal dan olahraga klinis. Kita sapa dulu Dr. Christopher pemirsa. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dok? Baik-baik mbak, selamat jumpa. Udah lama banget ya nggak ketemu sama Dr. Christopher ini. Tambah cerah loh dok, tambah seger. Oh ya tidak mau kalah dengan MC ini. Semakin cantik nih. Alhamdulillah ya pemirsa. Dok, pada pagi hari ini kan kita akan membahas seputar bagaimana caranya untuk menjaga kulit tetap sehat di bulan Ramadan ya dok ya. Seperti kita tahu kalau di bulan puasa kan kita asupan cairan pasti berkurang. Iya. Nah biasanya kalau udah asupan cairan berkurang muncul nih keluhan-keluhan kulit nih. Nah biasanya keluhan kulit apa saja sih Dokter Christopher yang bisa muncul karena kurangnya cairan terutama di bulan puasa ini? Nah begini, jadi banyak sekali ya memang menjelang Ramadan ini biasanya pasien-pasien merayakan puasa dia tuh mulai datang sekitar 2 minggu sebelum Lebaran. 2 minggu sebelum Lebaran dia itu mengeluhkan akan namanya kulitnya kering. Setelah kulitnya kering, mereka lalu biasanya mengeluh kulitnya itu jadi kusam. Kemudian pasti yang rata-rata itu kemudian mereka mengeluhkan matanya sembab. Kemudian lebih sering berjerawat. Padahal sudah mendekati event Ramadan, jadi mereka ini pasti bingung. Seperti itu. Apa nih dok penyebabnya? Kalau tadi Dr. Christopher sempat menjelaskan kulit kering, terus udah gitu kusam, dan ada lagi mata sembab. Mata sembab ini efek karena menangis atau bagaimana dok? Nah, jadi apa penyebabnya? Efek mata sembab ini ternyata setelah saya lihat, kemudian kita baca lagi jurnal-jurnal kedokteran, ternyata memang pengaruh sekali ya. Jadi kelihatannya sepele. Jadi karena pada saat orang ini bulan puasa, mereka ini istirahatnya kurang. Istirahatnya kurang. Mereka ini istirahatnya kurang. Kemudian bagi yang rajin pengajian, mereka ini biasanya kan melakukan di bulan suci ini kan mereka melakukan pengajian, kemudian di saat pagi mereka melakukan sahur, lalu kadang membaca Al-Quran dan lain-lain, sehingga puasa ini membuat mereka ini kan semakin rajin ibadah, istirahat mereka ini kurang istirahat, tidurnya kurang sehingga matanya menjadi sembab. Itu. Pengaruh dari kurang istirahat ya dok ya? Sangat pengaruh, sangat pengaruh. Oh ya paham sekali ya pemirsa, karena kalau seandainya di bulan Ramadan ini kan biasanya akan bangun sekitar jam 3 dini hari ya dok ya, untuk sahur ya pemirsa. Belum lagi kalau seandainya Anda ibu rumah tangga nih yang biasanya menyiapkan lauk untuk keluarga sahur, mungkin bangunnya bisa di jam 2:30 ya dok. Belum lagi tidurnya bisa jadi itu jam 10 malam atau jam 10:30 ya, dihitung aja tuh pemirsa. Kalau mulai tidur jam segitu, bangun jam 2:30 berarti tidurnya lumayan kurang ya dok, dan inilah menyebabkan mata sembab ya. Betul sekali mbak. Kalau sering nangis itu bisa menyebabkan mata sembab juga nggak sih dok? Jadi kayak kantong mata gitu bisa? Sangat sembab pasti dong, tapi kan setelah nanti istirahat, biasanya kan dikompres, istirahat ya sudah selesai hilang. Jadi kita kan harus membedakan mata sembab itu karena faktor cairan yang menumpuk atau karena lemak, itu kan berbeda. Nanti kita akan tes terlebih dahulu. Jadi jangan sampai nanti kita bilang, oh ini matanya sembab karena kurang istirahat. Ternyata lemak. Nah kalau lemak kan memang harus dilakukan pengangkatan lemak di dokter bedah plastik. Baik. Jadi itulah permasalahannya ya pemirsa. Apakah Anda mengalami salah satu permasalahan ini ya? Mungkin kulit kering,
kulit kusam, mata sembab gitu. Selain itu apa lagi nih dok permasalahan yang biasanya muncul? Kulit kering itu sering sekali. Kulit kering ya, sering sekali muncul. Jadi mereka pasti datang mengatakan, dok, semenjak puasa kulit saya kok menjadi kering. Ini kenapa? Padahal saya rutin memakai moisturizer, rutin memakai krim malam. Tetapi mereka tanpa mereka sadari, tubuh ini kan butuh penyesuaian. Mereka yang biasanya mungkin minum satu hari berapa gelas, sehingga mereka menjadi berkurang. Seperti itu, sehingga biasanya kita sarankan lebih dahulu untuk memperbaiki internalnya lebih dahulu. Kita sarankan minimal 2 gelas pada saat sahur, kemudian pada saat berbuka itu minimal 4 gelas, kemudian pada saat sebelum tidur kita isi asupan lagi dengan 2 gelas sebelum tidur, 2 gelas air putih ya, bukan soda ataupun kafein. Karena kalau soda dan kafein ini dapat menyerap cairan tubuh, sehingga kulit kita ini tetap menjadi kering. Dan selain itu kan juga kalau soda, kafein juga membuat kita sakit emah. Jadi kita menjadi batal nanti puasanya. Jadi saya sarankan rumusnya itu 2-4-2. 2-4-2. Ya, jadi saat sahur 2 gelas air putih, 4 gelas air putih pada saat berbuka puasa, dan 2 gelas air putih diminum lagi sebelum tidur, sebelum beristirahat. Saya akan coba ini nanti ya. Ini adalah life hacks dari Dr. Christopher ya. Saya akan coba nanti supaya tubuh itu tidak kekurangan cairan dan akhirnya kulit tidak terlalu dehidrasi ya pemirsa, tidak terlalu kering lah, intinya seperti itu. Nah, kira-kira di usia berapa sih biasanya nih pasien-pasien datang ke Dr. Christopher yang mengeluhkan, kulit saya kok kering dok, usia berapa sih biasanya? Kita akan bahas sesaat lagi ya pemirsa. Saya juga mengundang Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Christopher pada pagi hari ini tentang bagaimana sih caranya untuk menjaga kulit tetap sehat di bulan Ramadan ini. Silahkan yang ingin berkonsultasi langsung bisa via WhatsApp pemirsa. Untuk nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Jangan lupa untuk selalu cantumkan nama, usia dan juga lokasi Anda di mana. Kami jeda sejenak, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kalau selama ini Anda berpikir bahwa, aduh usia saya kan masih muda ya, mungkin masih sekitar 30-an. Sama dong usia kita pemirsa. Kalau usia saya masih 30-an, nggak mungkin lah saya memiliki masalah tentang kulit. Yang mungkin kulitnya kering gitu, apalagi di bulan puasa ini. Udah tinggal banyakin aja minum air putih, nggak usah terlalu lebay untuk merawat kulit wajah ini. Nah, pertanyaan saya kepada Dr. Christopher, dok biasanya pasien-pasiennya Dr. Christopher nih yang datang gitu ya, mengeluhkan kulitnya kering itu di usia berapa? Kalau usia 30 kan masih relatif muda ya dok ya, mungkin tidak adalah mereka untuk keluhan kulit saya kering gitu. Kira-kira usia berapa saja nih Dr. Christopher? Nah, jadi begini, jadi pemirsa harus mengerti ya, mungkin kita merasa bahwa usia 30 itu masih muda, tetapi sebetulnya teori aging itu dimulai ketika kita usianya 25 tahun. Masih jadi muda. 25 tahun itu sebetulnya kulit kita tuh sudah mengalami yang namanya aging ataupun nuaan dini, tapi kita belum terlihat. Nah, nanti di saat kita menginjak usia 30 tahun ke atas, biasanya mulai terasa. Nah, pasien yang datang kepada saya itu biasanya ada berbagai macam jenis, Mbak Alena ya. Jadi kalau usia yang masih remaja sekitar 20, 25, 17 yang masih kerja, masih kuliah, mereka 2 minggu sebelum Ramadan ini mereka mengeluhkan berjerawat. Ya, tetapi ketika usianya sudah 40 plus something, mereka mengeluhkan kulitnya tuh semakin kusam, kendor, kering, kerutannya mulai muncul ketika puasa, bingung semua ini pada saat mendekati mendekati Ramadan ini mereka sudah pada bingung semua. Jadi beda segmen itu juga beda permasalahan. Beda usia ya dok. Beda usia. Beda permasalahan. Ya, karena pada usia muda itu biasanya yang mereka keluhkan itu jerawat. Karena mereka biasanya masih suka berbuka puasa dengan makan makanan yang tidak sehat. Mereka biasa berbuka puasa, mereka ikut bukber di restoran, di hotel, di mana-mana mereka makannya tuh gorengan. Mereka makannya tuh santan. Lalu minumnya soda, minumnya pun juga santan. Jadi makannya tuh santan, nasinya nasi yang mengandung santan, lalu minumnya juga es dawet santan. Jadi mereka mengeluhkan seperti itu. Tidur mereka kurang karena banyak nongkrong, kemudian sahur bersama-sama, sehingga mereka mengeluhkan yaitu jerawat.
Nah, padahal sebenarnya jerawat itu tidak mudah. Kita dikasih waktu, diberi waktu 2 minggu untuk menyelesaikan itu bukan suatu hal yang mudah. Oke. Seperti itu. Jadi sebaiknya ketika kalian melihat acara ini ya, ini mumpung ini masih minggu pertama puasa. Masih minggu pertama. Jadi betul-betul dirawat, diperhatikan supaya tidak sampai nanti minggu keempat pada bingung semua nih, muka saya kering, muka saya berjerawat. Seperti itu. Dok, kira-kira kebiasaan buruk apa saja sih ya yang biasanya dilakukan terutama di bulan Ramadan ini yang sekiranya bisa mempengaruhi kondisi kesehatan kulit wajah? Karena tadi kan Dokter Christopher sempat ngomong ya, makannya santan pas buka puasa, terus takjilnya santan, padahal yang santan itu enak banget loh dok. Betul, kolak betul. ya kan, bubur kacang ijo, pokoknya takjil yang ada santannya gitu. Nasi santan, itu nasi liwet biasanya dok ya. Iya betul. Itu padahal enak loh, gurih-gurih semua gitu loh dok. Nah, kira-kira kebiasaan apa saja sih dok yang bisa menyebabkan masalah pada kulit, terutama yang mungkin dilakukan di bulan Ramadan ini? Jadi kalau tadi saya sebutkan kulit kering permasalahannya pada usia 40 plus something. Kalau kulit kering itu pasti karena mereka istirahatnya kurang, metabolismenya mereka tidak normal, kemudian kurang cairan, kurang asupan air putih, terus otomatis pasti karena juga tidurnya kurang. Kalau kulitnya kering, pasti kusam. Kalau kulitnya kering, pasti kerutannya lebih kelihatan daripada orang kulit normal atau kulitnya yang lembab. Itu sudah satu paket, tidak bisa kita pisahkan. Lalu tadi berjerawat, sudah saya jelaskan. Karena berjerawat itu misalnya karena asupan yang tidak bergizi, santan, manis, sambal, semua masuk jadi satu. Apalagi kalau makan rame-rame sama teman kan tidak terasa. Nah, terus kemudian mata sembab ya seperti kita ketahui ya, hanya apa kita bisa kurangin dengan tidur lebih cepat, tidur cukup, kemudian dikompres. Seperti kita banyak di online shop kan juga banyak. Dikompresnya itu dikompres apa ya dok? Dikompres yang pasti kalau kita mau secara manual, murah. Kompres air dingin saja. Kompres air dingin ya? Kompres air dingin, botol dinginkan atau pakai es batu gitu ya? Berapa lama dok biasanya kalau untuk dikompres umpamanya dengan kondisi mata sembab gitu? Secukupnya saja ya, gitu secukupnya saja. Nah tapi terus kemudian masalah yang lain saya rasa sudah gabung jadi satu dengan kulit kering, kusam, seperti itu. Oh oke. Jadi permasalahannya saya rasa dari tahun ke tahun saya mulai praktek. Sampai sekarang masalah itu ya mutar di situ terus saja kalau menjelang Ramadan ini. Oh oke. Makanya ya pemirsa kalau seandainya suka melihat ya tadi Dokter Christopher sempat menjelaskan nih kalau kulit udah kering itu pasti nanti akhirnya ke kusam. Kalau dari kusam ini akhirnya kerutan di wajah jadi lebih tampak dan kelihatan pasti lebih tampak ya dok ya. Pasti. Makanya banyak sekali teman-teman yang usianya mungkin 40 tahun terutama wanita kan hobinya tuh suka selfie ya dok ya. Selfie terus, benar ya selfie terus sambil ngaca gitu benar ya enggak sih? Suka ngaca terus akhirnya suka melihat aduh kenapa ya ini kok di bagian mataku ini kerutannya udah kelihatan banget gitu. Itu kaitannya dari kulit kering itu ya dok ya. Betul. Kulit kering karena kurang cairan itu akhirnya kulit jadi kusam dan akhirnya kerutannya jadi lebih tampak. Betul sekali. Tapi ini kan permasalahan yang sementara waktu ya. Betul. Ya jadi permasalahan sementara waktu karena menjelang Ramadan. Karena menjelang Ramadan ini karena habit kita berubah selama 1 bulan dan itu cukup waktu untuk membuat kulit kita juga ikut berubah. Tapi biasanya nanti mereka setelah selesai bulan Ramadan mereka mulai rajin lagi latihan olahraga, minum air putih yang normal, makan normal, kemudian memakai skincare yang normal, ke klinik normal, biasanya masalah ini akan selesai. Oke, baik kalau gitu. Silakan loh pemirsa yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Christopher tentang bagaimana sih caranya untuk menjaga kulit tetap sehat ya, terutama di bulan Ramadan ini. Silahkan. Saya nanti juga mau minta tipsnya gitu ya sama Dokter Christopher. Bagaimana caranya nih dok supaya kulit ini bisa tetap sehat, tetap bagus, terutama di bulan Ramadan. Karena mengingat juga ya kita akan datang nih ke Idul Fitri ya kan. Kalau hari raya pasti ketemu dengan banyak saudara, kolega, teman-teman juga pengennya kan tampilnya paripurna dengan kondisi kulit juga yang bagus gitu ya pemirsa. Kami akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi.
Pemirsa, sekarang kita bahas yuk kira-kira makanan-makanan apa saja sih yang bisa membuat masalah kulit ya. Istilahnya mungkin kulit kusam, kulit berjerawat. Tadi Dokter Christopher sempat mention sih katanya makanan pedas. Memang saya sempat sih dulu itu sempat dengar yang bilang katanya makanan pedas itu bisa bikin kulit jadi kusam. Makanan berminyak katanya gitu juga. Santan gitu juga. Wah, terus akhirnya mikirnya kok yang enak-enak semua ya yang disebut yang katanya bisa bikin kulit jadi bermasalah. Nah, ini bagaimana Dokter Christopher? Makanan-makanan yang sekiranya bisa memicu permasalahan pada kulit ini apa saja sih, Dok? Dan kaitannya seperti apa sih? Kenapa kok dibilang tadi santan? Udahlah buka puasanya pakai santan, makannya nasinya yang ada santan. Kenapa sih itu bisa membuat kulit jadi bermasalah, Dok? Nah, jadi tadi saya katakan bahwa permasalahan pada remaja biasanya mengeluhkan kulitnya ini berjerawat. Iya. Nah, jerawat ini kan juga ada dua tipe ya, di dua kulit ya. Jadi ada kulit kering tetapi juga berjerawat. Kulitnya berminyak, pori-pori besar juga berjerawat. Jadi orang ini kan bingung. Tetapi perlu kita ketahui meskipun penyebab jerawat itu ada berbagai macam. Ada lebih dari 5 berbagai macam penyebab jerawat. Tetapi kita fokus saja ini ke makanan ya. Nah, jadi makanan yang mengandung pedas, makanan yang mengandung high carbohydrate. Terus kemudian glukosa. Ini pasti akan memicu pengeluaran lemak. Lemak ini dikeluarkan di mana? Ya di pori-pori kita. Karena di dalam pori-pori, di dalam kulit kita ini ada kelenjar yang mengeluarkan minyak. Kelenjar yang mengeluarkan lemak. Jadi dikeluarkan dari situ. Nah, jadi otomatis kalau kita suka makan gula berlebih, suka makan pedas, makan santan, makan boba, terus karbohidrat tinggi, keju, seperti itu. Juga akan menyebabkan kita menjadi berjerawat. Karena tubuh kita akan terangsang, pacu untuk mengeluarkan minyak secara berlebihan. Seperti itu. Berarti benar dong ya ada orang-orang di luar sana yang mungkin diet ya. Istilahnya diet. Aku diet ini makan segala sesuatu yang rendah karbohidrat. Itu bukan hanya untuk bentuk tubuh saja ya, Dok ya, tapi untuk kesehatan kulit, terutama mungkin kulit wajah ya, Dok ya. Betul diet, sekali. Makanan rendah karbohidrat gitu. Kita ngelihatnya aduh makannya dikit banget sih gitu. Kalau aku sih nggak kuat deh makan sesedikit itu, harus nambah. Makanya kalau mungkin kan Mbak Lin ini kan termasuk yang suka gym ya. Nah, kalau laki-laki yang suka gimnastik, mereka tentunya untuk membesarkan otot, mereka pasti makan makanan atau minum suplemen susu yang mengandung high protein. Oh iya, saya tapi enggak, Dok. Saya real food. Waduh, luar biasa. Saya enggak minum itu. Nah, untuk membentuk otot menggunakan protein. Protein yang cukup tinggi kalori yang masuk akan merangsang juga pengeluaran jerawat. Makanya kenapa kalau kita pergi ke gimnastik, kita melihat orang yang badannya besar-besar itu, yang memang tubuhnya tidak bisa menerima high protein, pasti di punggungnya itu banyak kan flek-flek bekas jerawat di lengannya. Atau di bagian, kalau perempuan saya suka lihat itu di bagian dagu, Dok. Bagian dagu, ya. Jadi seperti itu, karena mereka juga akan mempengaruhi hormonal kita untuk mengeluarkan minyak secara berlebihan. Jadi ya makanya kita meskipun kita ini buka bersama lagi rame-rame event 1 tahun 1 kali ya, tetap kita ini penting untuk menjaga porsi makan dan kualitas makanan yang masuk dalam tubuh kita. Kualitas makanan yang masuk dalam tubuh kita berarti food selection ya, Dok ya? Tetap harus. Tapi kan orang ini kan kadang pola berpikir kan salah. Wah, kita bertemu sanak saudara jarang-jarang. Kita bertemu teman jarang-jarang buka bersama. Sudah 1 tahun sekali, ayo kita puas-puaskan. Tapi akhirnya menyesal pada waktu bulan Ramadan selesai, bingung semua nih, jerawat pada keluar semua. Pemulihan jerawat itu minimal 6 bulan. 6 bulan, Dok? 6 bulan. Untuk pemulihan jerawat itu? Ya syukur-syukur kalau dia diberi karunia lebih, kita bisa memberikan lebih, 1 bulan selesai. Tetapi setahu saya, pengalaman saya, saat ini tidak cukup 1 bulan menyelesaikan masalah jerawat. Seperti itu. 6 bulan itu ya, Dok ya? Ya betul, jadi jangan terlalu percaya online yang mengatakan 1 kali oles, 1 kali minum jerawat tuntas, itu tidak bisa. Nggak ada itu? Tidak mungkin. Karena itu butuh perjalanan waktu ya untuk merawat jerawat. Untuk umpamanya nih merawat jerawat, Dok, jerawat yang sudah kita tabung pas di bulan Ramadan ya, karena pola makan atau mungkin food selection yang kurang bijak gitu ya. Dan itu tadi Dokter Christopher katakan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Bisa untuk menuntaskan atau menyelesaikan perkara jerawat. Itu dalam waktu umpamanya dalam sebulan berapa kali tindakan atau mungkin berapa kali treatment, Dok, baru bisa 6 bulan itu selesai jerawatnya? Ya, jadi tindakan itu juga tidak menjamin. Jadi harus ada kolaborasi yang baik
sinergi kerjasama antara dokter maupun pasien. Jadi kalau dokter sudah mengarahkan untuk ini, lalu pasiennya mengatakan iya, tetapi kenyataannya tidak dilakukan, itu percuma saja. Karena mengobati jerawat itu tidak semudah memberikan telapak tangan. Jadi kita dokter itu biasanya pasti memberikan obat-obatan, kita memberikan perawatan yang terbaik untuk jerawat. Misalnya seperti antibiotik, kalau memang diperlukan antibiotik ya harus kita berikan. Nah biasanya antibiotik itu kita berikan kalau juga sudah mengalami jerawat yang grade-nya 2 ke atas. Kalau grade sebelum 2, grade 1 itu tidak disarankan untuk diberi antibiotik, hanya diberi saja vitamin atau obat oles, obat tutul, atau tindakan biasa saja seperti facial ataupun laser, saya rasa sudah cukup. Sudah cukup. Itu untuk grade 1 ya dok ya? Ya, grade 1 jerawat. Selain itu ada tindakan apa lagi nih kalau seandainya untuk jerawat nih dok? Umpamanya datang lah ya, ada mukanya berjerawat gitu, bawa anak nih biasanya ya. Dok ini anak saya kenapa ya mukanya jerawatan, saya pengennya tuh kelihatan mukanya agak bersih lah dok. Supaya nanti pas lebaran ini ketemu sama saudara gitu kan, ngelihatnya juga enak gitu. Nah itu kira-kira akan seperti apa aja pilihan tindakannya selain... Katanya kalau seandainya lagi jerawatan nggak boleh di facial, dipencet-pencet gitu dok katanya. Betul. Jadi seperti tadi saya katakan ya Mbak Alen, jadi jerawat itu ada berbagai macam jenisnya, tipenya. Kalau jerawat yang jenisnya aknenya papul, nodul, itu jadi akne yang papul, nodul itu jadi seperti akne yang besar-besar, dipegang aja sakit, merah, jadi seperti kayak jerawat bisul gitu dok, apa jerawat batu gitu ya, yang gede-gede merah, itu tidak disarankan untuk melakukan facial. Ya, karena kalau dilakukan facial justru jerawat tersebut akan meradang. Tapi kalau cuma sekedar akne komedonal, nah akne komedonal ini seperti apa, nanti mungkin pemirsa juga dapat cek ya dari Google atau dari YouTube ya supaya lebih menambah edukasi. Jadi kalau akne komedonal justru disarankan untuk facial. Karena akne komedonal itu komedonsnya tidak akan keluar jika tidak di facial. Meskipun memakai obat dari luar negeri harga jutaan pun tidak akan bisa keluar jika tidak di facial. Jadi beda jenis, beda treatmentnya, beda perlakuannya. Betul. Kalau seandainya laser, tadi Dokter Christopher sempat mention nih laser untuk jerawat. Itu fungsinya untuk apa dok? Laser itu kira-kira tindakannya kan setahu saya ya yang saya lihat di sosial media mungkin seperti disinar atau di tit yang kayak gitu bunyi gitu ya dok ya. Itu fungsinya untuk apa dok? Umpamanya untuk muka yang berjerawat itu. Nah jadi kalau spesifik yang dibicarakan Mbak Alin itu sebetulnya itu mungkin saya rasa itu adalah IPL, intense push light. Karena kalau cuma sekedar tit itu biasanya IPL. Kalau laser itu biasanya langsung rata seluruh wajah. Nah, laser itu kita biasanya akan menggunakan long pulse, jenisnya long pulse. Jadi dia itu berfungsi untuk mempercepat proses pengeringan pada jerawat sehingga penyembuhannya cepat selesai. Nah, lalu kalau IPL cara kerjanya juga hampir sama dengan laser. Tetapi kekuatannya masih kalah dibandingkan laser. Gitu. Ada juga ini perawatan. Nama itu adalah photodynamic light therapy. Jadi penyinaran pada kulit wajah kita menggunakan panjang gelombang 455 nanometer berwarna biru. Jadi cahaya berwarna biru ini disinyalir dan ada jurnal kedokterannya. Dia ini dapat menghambat proses pengeluaran minyak. Sehingga kulit kita menjadi lebih kering, terus bakteri kita mati, bakteri jerawat, P. acne, akhirnya jerawat kita lebih mudah sembuh. Oh iya, ini adalah treatment yang bisa dilakukan di klinik ya dok ya. Jadi kalau seandainya akan dilakukan treatment itu pastinya dilihat dulu kondisi jerawatnya seperti apa dan akan disesuaikan gitu ya, untuk treatmentnya bagaimana. Nah kadang ya dok ya ada nih tangan-tangan nakal atau gatel aja gitu kalau ngelihat jerawat, aduh nih kayaknya ujungnya udah mateng nih, tinggal dipencet aja. Boleh atau enggak sih dok sebenarnya seperti itu? Karena kadang ada yang bilang nggak apa-apa itu dipencet aja sampai nanti keluar cairan yang bening, itu berarti tinggal tunggu waktunya jerawat itu akan kering dengan sendirinya. Nah ini bagaimana dokter Christopher? Nah ini pertanyaan tricky. Ya jadi itu pernah saya buktikan. Karena kebetulan saya yakin wajah saya ini tidak akan mudah mengalami scar atau bopeng ataupun flek. Jadi saya tuh pernah ada jerawat 2 di wajah saya. Lalu saya sengaja tangan saya ini tidak saya cuci. Saya nyetir sampai rumah, tangan saya memang sengaja tidak saya cuci, kotor, mungkin kuku juga hitam lah. Lalu saya pencet.
lalu saya pencet dan tidak saya beri obat jerawat, saya biarkan saja pakai sabun muka biasa. Kita lihat perkembangannya dan ternyata tidak ada bopeng dan tidak ada flek di saya. Tetapi ini bukanlah cara yang baik untuk ditiru. Saya hanya mencoba-coba melakukan experience dari saya pribadi. Jadi itu tidak memang betul. Jerawat kalau seperti komedonal atau yang sudah matang istilahnya itu boleh dikeluarkan sampai cairan yang bening itu betul boleh. Tetapi jika dikatakan bahwa nanti facial ataupun tindakan seperti itu membuat kita menjadi bopeng atau scar, itu saya rasa tidak sebetulnya benar. Karena ternyata setelah saya berpraktek, ini kita di luar jurnal kedokteran, hanya dari pengalaman. Jadi bopeng ataupun flek itu juga ada faktor turunan. Faktor genetik bawaan dari kita sendiri. Kalau orang ini memang dasar kulitnya tidak mudah untuk jadi bopeng, ya tidak ada masalah. Seperti saya praktekkan tadi, saya lukai kulit saya pencet dalam keadaan kotor yang pasti penuh dengan bakteri. Tidak higienis, buktinya tidak ada masalah. Tetapi itu tidak boleh ditiru. Jadi sebaiknya memang, makanya saya katakan kalau jerawatnya yang besar-besar seperti papu atau nodul yang berwarna merah meradang tidak boleh dipencet, jangan mencoba-coba karena kita tidak pernah tahu kondisi kulit seseorang. Ada orang itu jerawat sedikit saja bisa jadi scar atau bopeng. Jadi kalian beruntung yang memiliki kulit ini cenderung baik atau terawat. Kadang orang jerawat cuma sedikit, jerawat ringan saja bisa jadi bopeng atau scar. Tergantung dari kondisi kulitnya. Itu yang saya lihat secara experience pengalaman. Tetapi kalau secara teori, tindakan yang berlebihan pada jerawat, tindakan seperti ekstraksi dan lain dapat menyebabkan bopeng atau scar. Kalau disuntik gitu aman nggak dok? Kan ada beberapa orang nggak boleh juga ya? Tidak, kan ada yang, karena suntikan itu kan mengandung steroid. Itu kan isinya triamcinolone acetonide. Triamcinolone acetonide itu di beberapa saat bisa menyebabkan kulit kita menjadi bagus, mengurangi jerawat menjadi kempes. Tetapi jika terkadang kulit ini tidak tahan atau kita overdose, yang terjadi malah hipotrofi, kulit kita menjadi bopeng ke dalam. Tapi ini sifatnya reversible. Jadi reversible ini artinya dia dapat muncul kembali meskipun tidak dilakukan pengobatan apapun. Baik kalau begitu. Pemirsa, kami harus jeda sejenak ya. Nanti ketika saya kembali saya mau bertanya nih kepada Dr. Christopher untuk kondisi kulit kusam ya. Kondisi kulit kusam, kulit kering, terus ada fleknya. Kira-kira treatment apa saja sih yang bisa dilakukan? Karena mau mengejar waktu nih supaya pas lebaran nanti kulitnya tetap glowing gitu ya. Jadi bagus. Kelihatan sama saudara, kulitku glowing sekali ya, seglowing masa depanku gitu ya. Sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Apapun ciri simpelnya sama. Pemirsa, seru banget nih. Pas lagi jeda tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Dr. Christopher. Saya bertanya tentang bagaimana ya dok ya kalau seandainya nih ada beberapa dari teman-teman saya yang perempuan mengeluhkan kulitnya itu keriput ya. Jadi kayak berkeriput di area mata gitu. Betul. Terus udah gitu saya sempat ya pas lagi curhat gitu, saya bilang, oh iya ya kok keriput ya di daerah mata, dia curhatnya kan seperti itu. Terus saya lihat ya, kayaknya mungkin karena kondisi kulitnya kering ya. Nah ini dia, makanya saya bertanya kepada Dr. Christopher, seumpama dok, ada kasus nih, usia sekitar 44 tahun lah ya perempuan gitu ya, mengeluhkan umpamanya ada kerutan, biasanya kan di bagian area mata sini ya dok ya. Istilahnya itu kalau kita bilang crow's feet. Gitu. Betul ya dok ya? Crow's feet gitu. Terus akhirnya mengeluhkan, dok ini gimana ya kok saya ada kerutan di mata. Itu kalau seperti itu akan treatmentnya seperti apa dok? Yang kalau umpamanya datang ke dokter Christopher akan diberikan treatment seperti apa nih dok? Untuk wanita usia 44 tahun dengan kondisi kulit wajah seperti itu. Jadi kalau ada masalah di crow's feet itu biasanya memang karena satu faktor usia. Kedua itu faktor kebiasaan. Karena mungkin dia biasanya suka begini-begini. Karena mungkin perempuan ini kadang malu, males pakai kacamata. Atau kadang sudah plus minusnya. Maksudnya mata kalau melihat sampai begini-begini akhirnya dia tanpa sadar ininya menjadi mudah berkerut. Nah kalau sudah seperti itu biasanya kita akan masukkan vitamin.
Kita masukkan, kita injeksi pasti. Kita injeksi vitamin di daerah crossfit sini. Atau kalau pasiennya ingin cepat, kita biasanya akan memberikan biopeptide ataupun botok. Oh, diberikan di area mata sini. Betul, ya, Dok, ya. diberikan area mata. Karena biasanya ini kan mereka ini kan menjelang Ramadan. Iya, betul. Jadi mereka ini kepingnya instan. Mereka tidak mau skin booster, pokoknya harus instan ya. Sudah disuntik instan, botok, selesai masalah. Selesai masalah. Kalau skin booster itu memang butuh waktu ya, Dok ya. Maksudnya butuh waktu untuk supaya skin boosternya diserap kah, baru akhirnya keluar hasilnya atau bagaimana nih, Dok? Skin booster itu kan butuh waktu. Kalau kulit kita ini sudah terjadi kerutan, apakah skin booster itu dapat menghilangkan kerutan? Jawabannya ya tidak bisa. Oh, tidak bisa. Tidak bisa skin booster. Skin booster itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi untuk menghilangkan kerutan itu harus diberikan biopeptide atau diberikan botok ataupun di laser. Tetapi yang paling instan, paling nyata hasilnya memang dipegang botok dan biopeptide. Oh, itu paling instan. Paling instan. Kalau cuma sekedar laser fractional ataupun skin booster, dia paling hanya menyamarkan. Mungkin yang kerutannya mungkin dari grade 3 menjadi lebih baik. Oh, oke. Seperti itu. Jadi kalau skin booster, laser saya rasa hanya menyamarkan, tidak bisa menghilangkan total. Tetapi ada saatnya botox dan biopeptide itu sudah berhenti. Ada saatnya. Ketika kita sudah terlalu parah, sudah terlalu sagging, terlalu banyak wrinkles kita, ya sudah tidak bisa lagi dikerjakan. Makanya sedari dini kita jaga, jangan sampai berkelanjutan. Karena kalau sudah berkelanjutan usia 60 lalu baru perawatan, ini memang terlambat. Tetapi ya setelah diobatin dia akan lebih baik, tetapi tidak akan lebih baik dibandingkan orang yang sedari dini sudah merawat. Oh, oke. Saya tadinya berpikir kalau seandainya usianya sudah tua gitu ya, Dok ya, barulah masuk itu treatment yang macam-macam yang tadi Dr. Christopher katakan. Karena kalau seandainya usianya masih let's say sekitar 44 tahun, itu kan masih relatif usia matang produktif ya, Dok ya. Jadi kadang kita berpikir belum saatnya lah untuk masuk kayak perawatan tadi biopeptide dan juga botox. Itu yang salah ya, betul. Itu salah ya, Dok ya. Salah. Karena kalau kita melihat pun juga secara jurnal kedokteran, usia 60 tahun itu 60 tahun bukanlah usia yang pantas untuk dikerjakan botox karena kerutannya sudah tidak reversible kembali, sehingga botoxnya juga tidak terlalu memberikan hasil. Botox terlalu banyak juga dapat menyebabkan kulit kita menjadi lebih jelek. Oh, ini dia. Perlu di-highlight. Botox terlalu banyak juga bisa menyebabkan kulit menjadi jelek ya, Dok ya. Baik, kalau begitu kita nanti akan bahas lebih detail lagi ya kalau seandainya ada kondisi kulit kusam atau flek. Apakah ini juga treatmentnya dengan botox juga atau bagaimana? Dan kira-kira kalau seandainya untuk treatment biopeptide dan juga botox, ini dalam waktu berapa lama sekali ya harus diulang? Sesaat lagi ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Pemirsa, bagi Anda mungkin yang usianya sudah sekitar 40 tahun ke atas ya, ada baiknya untuk mendengarkan penjelasan dari Dr. Christopher ini. Karena tadi Dr. Christopher juga sempat mention bahwa kalau seandainya terlalu sering botox, ini juga bisa membuat kondisi kulit menjadi jelek. Padahal yang saya tahu nih katanya kalau seandainya ingin treatment botox itu harus pengulangan ya, harus diulang. Makanya pertanyaan saya, kalau seandainya untuk treatment botox nih, Dok, kan ada kalanya kalau terlalu sering katanya bisa bikin kulit jelek. Berarti harus berapa kali nih untuk treatment botox supaya bisa mendapatkan kondisi kulitnya ini bagus gitu, Dokter? Oke, jadi ini pertanyaan bagus sekali karena banyak sekali orang ini juga tidak mengerti. 1 bulan 1 kali, 3 bulan 1 kali. Apalagi yang bagian cewek yang merasa masa rahangnya besar. Keluar sedikit rahangnya langsung suntik-suntik lagi. Itu tidak betul ya, karena bisa menyebabkan resistensi. Jadi sama dengan antibiotik. Botox juga memberikan resistensi karena botox ini dipakai adalah bakteri hidup loh ya, bukan bakteri mati. Bakteri hidup yang diaktifkan kembali dimasukkan ke dalam tubuh kita. Lalu botox pada usia tua itu tidak kita sarankan karena
otot kita ini ada fungsinya untuk menarik, ada juga otot kita yang fungsinya untuk mendepresi, jadi malah ke bawah. Nah, kalau sebagai contoh seperti dahi kita. Dahi kita ini fungsinya untuk menarik alis kita ke atas sehingga kita bisa terlihat kerutan. Kalau kita botox itu berarti kan kita lumpuhkan. Kalau dilumpuhkan berarti otot kita ini yang bagian dahi frontalis muscle ini akan turun ke bawah. Makanya kita harus botox juga di daerah alis. Ya, daerah otot mata sini supaya dia menyangga ke atas, supaya dia tidak terlalu dropping ke bawah. Nah, pada usia tua, kulit kita sudah mengalami kekendoran. Otot kita ini sudah kendor, tidak seelastis zaman kita masih muda. Ketika kita botox, yang terjadi otot kita kendor, kulit kita kendor, kelopak mata kita akan menjadi turun. Makanya orang usia tua itu pasti sering mengeluh kok setelah dibotox, mata saya menjadi lebih kelihatan sipit. Seperti itu. Lalu atau mengeluh bagian tengah dari sini menjadi lebih sakit, pusing selama 1 bulan. Oh, bisa seperti itu ya keluhannya. Ini kejadian banyak sekali. Makanya kalau di luar negeri itu usia 40 tahun ke atas, 45, 50 itu dilakukan botox dosis rendah dan juga diberikan himbauan untuk melakukan skin booster saja yang lebih banyak. Bahkan kalau di Amerika pun usia 70 itu sudah tidak akan mungkin 60 dikerjakan botox, sudah jarang. Udah jarang ya. Jarang, apalagi kalau orang Amerika itu seperti kita ketahui kan mereka itu suka sunbathing. Benar. Jadi kondisi kulit mereka itu kadang 40 itu lebih berkerut dibandingkan orang Asia. Sehingga mereka itu kalau usia 60 70 mereka itu kadang kerutannya seperti kita lihat di Google itu kan ngeri-ngeri ya kerutannya. Nah, oleh karena itu tidak disarankan. Tidak disarankan. Iya, memang kalau itu mau saatnya lah kita pergi ke bedah plastik, dilakukanlah facelift itu facelift. Jadi ada saatnya kita facelift, ada saatnya kita botox. Suatu saat kita harus berhenti botox. Makanya sedari muda ayo kita cepat-cepat menutrisi kulit kita. Nutrisi kan tidak harus dengan pelatihan yang mahal. Iya, seperti itu. Bisa disesuaikan gitu ya, Dok ya. Nah, kalau seandainya ada yang datang nih ke Dokter Christopher dengan kondisi kulit kering dan juga kusam nih, Dok. Apa nih kira-kira treatment yang bisa Dokter Christopher berikan? Kondisi kulit kering ya, Dok ya. Terus kusam pastinya. Apa nih treatmentnya biasanya? Nah, jadi kalau kulit kering ataupun kusam, biasanya kita akan memberikan suatu himbauan. Satu, kalau memang lagi berbulan puasa, ya ayo kita tambah cairan tubuh yang masuk. Kemudian saya minta untuk istirahat, pola makan. Kemudian keempat, kita sarankan untuk memakai skin booster yang mengandung asam hyaluronat. Karena asam hyaluronat itu memang dipakai untuk melembabkan wajah kita. Dia akan mengikat air putih. Seperti itu. Lalu saran saya kalau di rumah, ya pakailah moisturizer atau toner cairan buatan. Kita masukkan ke kulit kita melalui kapas, ditepuk-tepuk. Setelah itu beda beberapa menit kering, lalu kita kasih moisturizer supaya cairan yang tadi masuk tidak keluar menguap begitu saja. Nah, ini menarik juga nih, Dok. Penggunaan toner. Kan zaman sekarang toner itu juga banyak jenisnya ya, dijual di istilahnya marketplace gitu ya. Nah, untuk menggunakan toner ini yang benar seperti apa nih, Dok? Katanya tadi Dokter Christopher katakan ditepuk-tepuk, tapi ada loh beberapa orang yang digeser gitu, Dok. Nah, ini sebenarnya yang benar seperti apa, Dok? Jadi kita harus tahu bahwa zaman dahulu pun seperti orang tua saya pun itu melakukan kesalahan fatal. Jadi zaman dahulu mereka membersihkan makeup itu memakai pembersih susu. Iya, betul. Setelah itu, setelah pembersihan susu, lalu mereka membersihkan dengan cairan toner. Jadi toner ini dianggap seperti cairan. Nah, padahal sebetulnya teorinya adalah cairan toner ini adalah cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita sesuai yang kita inginkan. Kalau kita ingin glowing, pengelupasan, mungkin oleh dokter disarankan toner yang mengandung glycolic acid. Mungkin kalau hanya untuk melembabkan di saat bulan puasa seperti ini, mungkin pasti diberikanlah toner yang tidak terlalu keras. Mungkin lebih ke arah pelembapan yang mengandung mungkin aloe vera. Nah, kulit kita ini sensitif, Mbak Alian, jadi tidak boleh banyak penggeseran. Jadi harus ditepuk-tepuk seperti ini, bukan digeser-geser. Karena kalau kita geser-geser akan semakin banyak sentuhan, kalau kita akan menjadi sensitif. Seperti itu. Ini udah dikasih tahu ya bocorannya ya pemirsa. Kalau seandainya Anda masih sering menggunakan toner dengan cara digeser, ya kan, katanya
kalau nggak keras gini, kalau nggak digeser kurang afdol Ya, gitu dok ya, betul. kayaknya kurang bersih, bukan. Tapi penggunaan toner itu adalah ditepuk-tepuk ya, bukan digeser. Baik kalau begitu. Pemirsa, kami harus jeda sejenak ya. Nanti ketika saya kembali saya mau minta tips dari Dr. Christopher nih, kira-kira bagaimana caranya supaya bisa memiliki kulit sehat, terutama di bulan Ramadan. Sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Terakhir Sehat Pagi pemirsa, dan sekarang kalau seandainya Anda ingin melakukan treatment ya, atau mungkin perawatan wajah supaya nanti pas bulan Idul Fitri ya, pas Idul Fitri itu bisa tampil paripurna gitu kondisi kulit wajahnya. Kira-kira bisa dilakukan treatment itu berapa lama sebelum dari Idul Fitri nih Dokter Christopher? Yang betul adalah saat ini. Saat ini ya? Karena kalau kalian pergi ke klinik untuk melakukan botox skin booster, dia tuh butuh waktu. Kurang lebih 1 hingga 2 minggu untuk memberikan efek ke kulit kamu. Oke. Jadi tidak mungkin hari ini dikerjakan, besok kelihatan hasilnya. Jadi kalian akan rugi kalau pergi ke klinik kecantikan itu 1 minggu menjelang Ramadan. Jadi harusnya dari sekarang. Jadi pada waktu Ramadan bagus-bagusnya kulit kalian. Oh oke, ini kan Gitu. soalnya kita mau sekitar mungkin 3 minggu lagi ya, sekitar 3 minggu lagi baru iya. Idul Fitri ya dok ya. Betul. Berarti ini adalah saat yang tepat ya dok ya untuk melakukan treatment Betul, gitu. betul. Nah kalau untuk treatment botox kayak gitu dok, umpamanya nih, itu biasanya dilakukan pengulangannya berapa kali sih dok? Kalau Jaraknya botox, juga? sebetulnya kalau dirasa tidak perlu jangan botox lah. Oh, Karena oke. akan menyebabkan kulit kita menjadi resisten. Oke. Mungkin kalau kita ada event, anak kita wisuda, suami kita anniversary, kalau suami kita lah anniversary misalnya begitu, anak ulang tahun, nah itulah baru Nggak kalian apa-apa. jangan botok, jangan 3 bulan sekali botok, 3 bulan sekali botok, yang terjadi ya akhirnya kulit kalian menjadi resisten. Jadi nolak ya Someday, dia? botox tidak akan ngefek ke kulit kalian meskipun kalian masih muda. Oh bisa seperti itu, Bisa kalau too resisten. much ya dok Iya, ya? itu ada penelitiannya itu Mbak Alena Romas. Seperti itu. Oke, terakhir dari saya nih dok, tips gimana caranya supaya bisa memiliki kulit sehat, terutama di bulan Ramadan. Tahu sendiri ya pemirsa, kalau seandainya di bulan Ramadan, kadang itu kita baru tidur itu di jam 9 atau jam 10 malam. Nanti jam 2:30 sudah bangun. Nah biasanya kalau malam-malam kan sebelum tidur pakai serum wajah Ya. atau apa gitu Ya, dok. ya, Nah ini benar. bagaimana dok, kalau seandainya menggunakan serum wajah nih sebelum tidur, kita gunakannya tuh jam 2:30 malam. Apakah nanti di jam 2:30 ketika bangun itu langsung dibersihkan atau bagaimana nih dok? Karena kan mengingat ada waktu untuk sholat subuh gitu ya pemirsa, ini bagaimana dokter? Oke, jadi ini session terakhir ya untuk Iya. tips ya. Ya. Jadi kalau tips menjelang Ramadan, seperti saya katakan, kita lakukan pencegahan supaya kita tidak dehidrasi ya. Jadi lakukan 2-4-2 rumusnya, minum air putih itu 2 gelas pada saat sahur, Iya. kemudian saat berbuka itu 4 gelas, kemudian saat kita menjelang tidur istirahat malam kita lakukan 2 gelas air lagi kita minum. Lalu kita bisa memakai moisturizer pada malam hari dan toner. Kemudian pada pagi harinya kita tetap memakai sunscreen. Iya. Lalu kita jaga tetap istirahat kita supaya terjaga minimal 8 jam 1 hari tidur. Lalu tadi yang pertanyaan Mbak Alin yang terakhir itu untuk pemakaian serum. Jadi Kak, sebetulnya krim ataupun serum itu ketika kita pakai 2 jam dia sudah terserap. Oh, oke. Jadi kalau jam 3 pagi sahur mau masak dan lain-lain ya silakan saja dicuci, karena kalau nanti pada saat kita sahur kita masakan untuk suami keluarga kena asap kena minyak semakin berjerawat. Oke. Jadi lebih baik dicuci saja, tidak ada masalah, atau sudah tidak ada efeknya juga. Gak ada efeknya juga ya, karena 2 jam setelah diaplikasikan dia sudah diserap oleh Sudah tubuh diserap ya oleh dok tubuh, ya. pasti. Baik kalau begitu, Dokter Christopher ini prakteknya di mana dok? Kalau seandainya ada pemirsa di rumah ingin mempercantik dirinya ketemu sama Dokter Christopher, bisa cari di mana? Oke, jadi kita tunggu kalian, silakan berkonsultasi ya di Klinik Kecantikan Estin di Jalan Raya Manyakertoharjo 69 Surabaya dan di Jalan Raya Mulosari 316 Surabaya. Oke, baik kalau Ya. begitu ya. Dokter Christopher, Magister Anti-Aging dan Estetik,
ahli ilmu faal dan olahraga klinis. Terima kasih banyak Dokter Terima Christopher. kasih banyak undangannya. Sehat selalu ya Dok ya. Harus sehat untuk kita ya. semuanya. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan ya Dok. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa sudah menonton acara Sehat Pagi ya. Kalau seandainya kita untuk merawat kesehatan tubuh, itu sebenarnya apa yang kita konsumsi untuk tubuh kita pasti akan keluar juga lewat kulit wajah kita. Anda kurang minum air putih, pastilah kulit wajahnya jadi kering. Anda kurang istirahat, kulit wajah pun jadi kering. Anda banyak makan makanan manis, santan dan berlemak, kulit wajah jadi jerawatan. Jadi memang kesehatan itu menjadi satu kesatuan pemirsa. Atur pola makan Anda, olahraga secara rutin dan selalu periksakan kulit Anda ke dokter yang sudah kompeten di bidangnya. Alia Renomas pamit pemirsa, sehat selalu jiwa dan raganya. Sampai jumpa.